Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid baru SMP Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo, yang saya sayangi dan yang saya banggakan, anak-anakku kelas 7 SMP Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita dapat berjumpa, walaupun tidak secara langsung, kita dapat berjumpa secara virtual. Semoga kesempatan ini tidak mengurangi antusiasme dari Bapak Ibu semua dan anak-anak semua dalam mengikuti proses pembelajaran di SMP Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Tak lupa salam dan sholawat kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan ke dalam zaman yang terang benderang. Dalam kesempatan ini, yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan anak-anakku murid baru SMP Insan Cendekia. Selamat bergabung ke dalam keluarga besar SMP Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ibu Wali Murid yang telah mengamanahkan putra-putrinya, mempercayakan kepada kami, dan tentunya ini menjadi tantangan bagi kami Bapak Ibu guru SMP Insan Cendekia untuk mendidik, membina, dan mengembangkan potensi dari putra-putri Bapak Ibu sekalian. Dalam kesempatan ini, yang pertama, saya akan memperkenalkan struktural dan fungsional SMP Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Kepala sekolah, saya, Yani Ikawati. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Sarpra, Ustadzah Penny Trihastuti, SPD. Staf Bapakkur dan Sarpra, Ustadzah Hanifiana, Sarjana Pendidikan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kemuritan, Ustadz Ari Susanto, SPD. Staf Baka Kemuritan, Ustadz Dian Andi Sulaiman, SPD. Wali kelas 7A, Ustadz Dian Andi Sulaiman, SPD. Wali kelas 7B, Fadilah Nur Utami, MPD. Wali kelas 7C dan 7D, Ustadzah Siti Nurhayati. Selanjutnya, SMP Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo mempunyai visi dan misi. Visi: terbentuknya generasi muda Islam yang cerdas, bertakwa, dan berkarakter. Misi: membimbing murid-murid untuk memahami ajaran Islam yang komprehensif sesuai Al-Quran dan Sunnah, agar memiliki komitmen dalam menjalankan ajaran Islam. Yang kedua, membantu murid menjadi pribadi yang mencintai iptek serta mengembangkan potensi diri secara optimal agar menjadi manfaat atas diri dan lingkungannya. Yang ketiga, menyelenggarakan sistem pendidikan yang mendukung tumbuh kembangnya jiwa kepemimpinan dan keterampilan hidup. Kurikulum SMP Insan Cendekia menggunakan kurikulum 2013. Kegiatan evaluasi pembelajaran insya Allah akan kami selenggarakan. Yang pertama, penilaian tengah semester 1 insya Allah pada bulan September 2020. Penilaian tengah semester 2 Februari akhir hingga awal Maret 2021. Penilaian akhir semester akhir November hingga awal Desember 2020. Penilaian akhir tahun insya Allah pada bulan Juni 2021. Setelah kami selenggarakan evaluasi pembelajaran, maka akan kami bagikan lembar hasil belajar siswa yang kami rencanakan insya Allah PTS 1 pada bulan September 2020, PAS pada bulan Desember 2020, PTS 2 pada bulan Maret 2021, PAT pada bulan Juni 2021. Dari hasil evaluasi belajar, nanti murid-murid akan kami kelompokkan untuk kami berikan pendampingan.
Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku yang saya cintai, selain kegiatan belajar mengajar, SMP Ihsan Cendekia juga terdapat program literasi, di mana nanti pada masa pandemi, ketika anak-anak belajar dari rumah, maka kegiatan ini harus tetap berlaksana. Dengan ketentuan kegiatannya adalah sebagai berikut. 1. Mengikuti kegiatan literasi wajib sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua, mengisi jurnal literasi dengan link yang sudah diberikan sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Yang ketiga, sumber literasi berupa buku pribadi atau buku perpustakaan secara digital. Kegiatan belajar mengajar secara daring, insya Allah nanti akan tetap kita laksanakan pada awal pembelajaran, yaitu di pertengahan bulan Juli hingga akhir bulan Juli, sampai menunggu kondisi yang memungkinkan anak-anak untuk hadir di sekolah. Ketentuan dari KBM daring yang pertama, menggunakan aplikasi Google Classroom. Yang kedua, menggunakan aplikasi Zoom Hot Meeting. Selanjutnya, ketika mengikuti kegiatan daring, anak-anak diwajibkan untuk berpakaian rapi dan syar'i. Dan anak-anak diharapkan untuk duduk dengan posisi siap untuk belajar. Ketika kalian akan meninggalkan kelas, maka diwajibkan bagi kalian untuk izin kepada Bapak Ibu guru yang mengajar. Walaupun ini secara online, tetapi harus tetap kalian melakukan izin ketika akan meninggalkan kelas. Dan diharapkan ketika kalian izin itu untuk hal-hal yang memang mendesak. Yang terakhir, diharapkan kalian nanti fokus dan tidak melakukan aktivitas yang lainnya ketika mengikuti KBM daring. Berikut adalah jadwal kegiatan School from Home atau belajar dari rumah. Kami mencoba memberikan jadwal kegiatan anak-anak dari pagi hari sampai dengan malam hari. Proses kegiatan belajar mengajar sendiri nanti dimulai pukul 7 dan berakhir pada pukul 11.40. Selanjutnya, selain literasi, kegiatan belajar mengajar, kami juga didukung dengan program bimbingan konseling yang dilakukan secara daring. Prosedur konseling secara daring SMP Ihsan Cendekia, yang pertama, murid ditentukan jadwal dan waktu konseling. Yang kedua, murid dapat menghubungi guru untuk konsultasi secara online atau melalui WhatsApp. Yang ketiga, murid diperkenankan menceritakan masalah atau kesulitan yang dihadapi, baik mengenal pribadi, keluarga, sosial, atau akademik. Yang keempat, murid menyampaikan dengan bahasa sopan dan santun kepada guru. Yang kelima, murid diberi waktu selama 30 menit untuk konsultasi secara online. Yang keenam, jika dalam waktu 30 menit dirasa kurang, murid bisa menanyakan kepada guru kapan bisa melakukan konsultasi lanjutan. Bisa diteruskan dalam hari yang sama atau di hari yang lain sesuai kesepakatan dan kelonggaran guru. Untuk SMP, guru BK nanti bersama dengan Ustadzah Tiffany Tiara Rizky, Sarjana Psikologi. Kegiatan muritan. Kegiatan muritan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Awal lusanah nanti insya Allah akan diselenggarakan secara offline atau tatap muka pada bulan Agustus 2020, di mana nanti kami mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir ke sekolah bersama putra-putrinya. Kemudian MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, kami jadwalkan melalui 2 tahap. Yang pertama adalah dilaksanakan secara online, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 Juli. Kemudian secara offline, insya Allah kami rencanakan pada bulan Agustus 2020. Selain itu, kita juga
ada program guru asuh. Guru asuh atau coaching and assessment daring. Kegiatan belajar di rumah tetap melaksanakan kegiatan guru asuh dengan ketentuan yang pertama, mengisi jurnal di Google Form dengan link yang sudah diberikan setiap harinya untuk pantauan kegiatan guru asuh. Yang kedua, pengisian dilaksanakan pada pukul 7 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Setiap harinya akan direkap dan dilaporkan kepada tatib dan wali kelas. Ekstrakurikuler SMP Insan Cendekia ada beberapa. Yang wajib yaitu kegiatan pramuka. Kemudian yang berupa ekstrakurikuler pilihan adalah basket, PMR, futsal, desain grafis, bulu tangkis, kewirausahaan, taekwondo. Dalam rangka menegakkan ketertiban anak-anak, kami menerapkan sistem poin, di mana sistem poin yang sudah dikumpulkan nanti juga bisa dikurangi oleh anak-anak melalui kegiatan-kegiatan positif yang telah dilakukan oleh anak-anak. Kegiatan keintakan di sekolah yang pertama yaitu pembiasaan sholat jamaah, yang kedua mengucapkan salam, yang ketiga SMP Insan Cendekia juga menerapkan batasan mahram yaitu 80 km. Kegiatan khusus, kami melaksanakan program tadarus Al-Quran, sholat duha, pembiasaan puasa sunnah, dan infak. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku yang kami sayangi, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Selanjutnya kami memohon doa, masukan, saran, dan kerjasama dari Bapak Ibu semua agar seluruh program dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu yang telah menitipkan putra-putrinya untuk berproses belajar di SMP Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Semoga anak-anak kita ke depannya menjadi anak-anak yang mampu menjadi generasi pengganti yang lebih baik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kami mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian ini banyak kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.